Sahabat Toko Mandiri Indonesia, pada kesempatan kali ini kami Toko Mandiri Indonesia mau membahas tentang resiko minimarket. Jadi bagaimana minimarket itu memang harus kami sampaikan bahwa pasarnya sangat luas, jualan kebutuhan pokok dan pasti laku. Tetapi ini kami akan membedah resiko buka minimarket atau resiko menjadi business owner minimarket. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, tolong disimak baik-baik bahwa di video ini kami membahas tentang resiko buka minimarket. Nanti part 2 kami akan bahas mitigasi resikonya ya. Yang pertama resikonya adalah sales tiba-tiba resign, tidak bisa dihubungi, sehingga itu menyulitkan kita untuk retur. Atau bukan salesnya, tetapi distributornya pindah ke distributor, dari distributor A ke distributor B, sehingga ketika kita mau melakukan retur ke distributor B itu harus ada track atau harus ada histori pengambilannya. Jadi retur ini memang secara SOP bisa, tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan retur ini menjadi sulit. Atau barang yang sudah kadaluarsa atau sudah lewat expirednya itu biasanya juga nggak bisa diretur begitu. Jadi distributor terkadang mempunyai SOP bahwa retur H-1 bulan, retur H-2 bulan gitu ya. Yang kedua, pegawai tiba-tiba keluar. Ini juga akan menyulitkan business owner. Memang SOP-nya di surat perjanjian kontrak pasti ada H-1 bulan pengajuan surat pengunduran diri. Tetapi fakta di lapangan yang sering terjadi adalah hari ini ngomong resign, besok sudah nggak kerja. Sehingga ini akan sangat sulit, akan sangat menyulitkan business owner. Apalagi untuk personil yang pas-pasan begitu. Kami sendiri di Toko Mandiri Indonesia jarang sekali personil itu ngepas. Kami itu seringnya personil itu lebih gitu, lebih dari jumlah kebutuhan. Jadi untuk mengantisipasi itu. Tapi nanti dampaknya ya mestinya biayanya akan naik. Jadi misalkan biaya pegawai harusnya 5, kita jadi 6. Hanya 8 kita harus 9 atau 10. Jadi ada over. Yang ketiga adalah barang rusak, kemasan, digigit tikus. Terus tadi expired tadi ya. Jadi barang rusak kemasan ini juga ada yang bisa diretur, ada yang tidak. Tapi kalau barang digigit tikus itu biasanya nggak bisa diretur. Apa? Karena nanti baunya nyengat, bisa mengkontaminasi item-item yang lain begitu. Sehingga ini menjadi resiko juga di bisnis minimarket. Yang keempat adalah adanya kompetitor baru sehingga berdampak pada omset gitu ya. Jadi kompetitor itu bisa menjadi hal baik, juga bisa menjadi hal yang kurang baik. Hal baiknya adalah kita bisa bercermin, kita bisa mempunyai indikator, kita bisa mempunyai kompetisi yang positif sehingga kita melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi dampak negatifnya adalah kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang adanya kompetitor, kita juga akan berpengaruh pada omset. Karena di bisnis minimarket ini kalau tidak didatangi yang mendatangi ya. Jangan bangga, jangan senang dulu kalau kompetitor sendirian omsetnya gede. Pasti nanti dalam waktu dekat juga akan ada yang datang ke sana. Entah itu minimarket lokal yang sama atau minimarket waralaba nasional. Selanjutnya juga adanya komplain konsumen. Kita harus pandai-pandai mengelola manajemen komplain konsumen. Karena komplain konsumen yang bisa diatasi atau di follow up dengan baik, maka konsumen pasti akan kembali lagi dan bercerita ke teman-temannya. Tapi kalau komplain konsumen tidak bisa diatasi dengan baik, maka dia juga tidak akan belanja lagi ke tempat kita, terus juga akan ngomong ke teman-temannya ya. Komplain konsumen ini juga mempunyai dua dampak, bisa dampak baik, bisa dampak buruk. Ketika kita mempunyai manajemen untuk mengatasi komplain konsumen tersebut, mestinya itu tidak jadi masalah. Jadi kita akan santai saja. Jadi kita selesaikan komplainnya. Pasti konsumen kalau sudah komplain diatasi bisa mesti senang. Selanjutnya adalah barang hilang atau barang dicuri ya. Dicuri orang bisa, dicuri oknum bisa. Jadi barang hilang itu juga menjadi resiko minimarket. Dan selanjutnya adalah pegawai atau oknum pegawai yang tidak jujur. Ini juga bisa mengakibatkan atau menjadi resiko business owner menjalankan usaha minimarket ini. Begitu sahabat Toko Mandiri Indonesia. Jadi di video ini kami membahas tentang resiko buka minimarket. Video selanjutnya nanti kami akan jawab mitigasi resikonya atau upaya-upaya untuk mencegah itu tadi ya. Sahabat Toko Mandiri Indonesia, menurut kalian atau menurut Anda apalagi resiko buka minimarket yang belum saya sebutkan di video ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.